Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo, ayo. Halo teman-teman, saya hari ini mau membaca doa sebelum tidur. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, bangunkan saya besok pagi ya Tuhan, dalam keadaan bugar dan sehat ya Tuhan. Dan juga untuk keluarga saya Tuhan, untuk mereka tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Happy. Selamat pagi Kak Dia. Selamat pagi Kak Ica. Sehat semua ya? Sehat Iya, Kak juga. Adik-adik juga ya pasti sehat. Kak Dian apa lagi? Nah, adik-adik kalau memang sudah siap, berarti apa aja yang disiapin adik-adik? Tentunya hatinya dulu ya. Nah, selain itu juga adik-adik bener-bener nih semuanya rapi, duduk yang manis adik-adik, supaya kalau kita ibadah adik-adik nggak usah kesana kemari, tapi fokus sama firman ya. Tapi sebelumnya mari kita bersaat teduh adik-adik. Yuk, saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam susunan ibadah kita akan dengar dulu lagu Mars PA adik-adik ya, supaya adik-adik hafal dan tahu lagu pelkatnya sendiri ya. Oke, kita dengar dulu adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan,
sang matahari. Kakak tahu kan? Tahu dong, silakan berdiri adik-adik. Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang, alam pun hidup kembali. Bunga mekar, alam segar, memujimu Allah yang besar. Matahari terbit di waktu pagi, hari terang, alam pun hidup kembali. Bunga mekar, alam segar, memujimu Allah yang besar. Sekarang kita masuk dalam doa pembukaan, akan dibawakan oleh Kak Happy. Silakan. Terima kasih Kak Dian. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita awali dengan doa pembukaan. Mari adik-adik kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas begitu banyak kasih karunia-Mu di hidup kami. Khususnya pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan dan beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan agar siap menerima firman-firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Makasih Kak. Kita kembali lagi ke Kak Dian. Oke. Silakan Kak Dian. Iya. Sekarang adik-adik sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, pembacaan firman, Mazmur, jadi kita nyanyi dulu ya adik-adik. Yaitu kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang kita mau masuk dalam pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Silakan Kak. Oke Kak Dian. Kak Happy, Kak Dian ini Alkitabnya. Oke, terima kasih. Terima Sama-sama. kasih Kak Ica. Oke adik-adik, untuk Mazmur pasti kita butuh Alkitab. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Oke, sekarang kita akan buka Kitab Mazmur pasalnya yang ke-95. Mazmur 95, kita akan bermazmur dari ayat yang pertama sampai ke-5. Sudah siap adik-adik? Kita akan berbalasan. Kak Ica akan baca yang menjorok keluar, adik-adik dengan Kak Dian dan Kak Happy yang menjorok ke dalam. Kita baca dari judul ya. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah.
Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Oke adik-adik, kita sudah selesai bermazmur. Silakan kalian. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali. Gak terasa sudah 1 minggu ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Alkitab dan kupingnya untuk mendengarkan? Kakak percaya pasti adik-adik sudah siap untuk melakukannya. Nah, adik-adik buka Alkitab dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kita mau membaca, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu di mana Tuhan telah membangunkan kami semua sehingga kami bisa mengikuti IMPA online. Tuhan memberkati pembacaan Alkitab ini, Tuhan mau menjaga kami sehingga kami mau mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami mau menjalankan firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita baca Alkitabnya dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, adik-adik, siapakah perantaraan nabi-nabi itu? Ada yang tahu? Iya, itu Tuhan Yesus Kristus. Benar adik-adik. Nah, adik-adik, tema kali ini kita mengenai patuh dan lakukan. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin adik-adik semua mematuhi apa yang sudah Tuhan beritakan, Tuhan ajarkan kepada adik-adik. Itu melalui siapa? Melalui mungkin orang tua, melalui juga teman-teman, melalui kakak adik, melalui juga orang yang lebih tua dari kita, kakak layar, ibu guru. Itu Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk memberitahu kepada adik-adik supaya melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, apa sih yang Tuhan perintahkan itu pada adik-adik? Ya, Tuhan suruh adik-adik untuk mendengarkan nasihat orang tua. Nasihat orang tua itu benar atau tidak? Itu benar adik-adik. Pastinya kalau misalnya adik-adik meminta sesuatu, jika orang tua tidak memberikan, bukan berarti orang tua itu tidak sayang adik-adik, tapi orang tua tahu kebutuhan adik-adik. Karena itu adik-adik gak boleh ngambek atau marah, tapi harus mematuhinya apa yang sudah orang tua kasih tahu. Nah, adik-adik dibilang suruh tidur siang, harus diikutin juga tidur siang. Karena kenapa? Supaya badan kita selalu menjadi sehat. Terus kalau orang tua bilang jangan tidur malam-malam, jangan terlalu banyak main games. Nah, adik-adik dengarkan nggak tuh? Ayo, jujur. Ada yang dengarkan, ada yang tidak pasti, ya kan?
ada yang sibuk main game sampai tengah malam. Habis bilangnya mumpung tidak sekolah, mah, papa, enak di rumah. Padahal bukan itu. Nah, mematuhi nasihat orang tua itu adalah perintah dari Tuhan. Makanya kita juga harus patuh. Nah, mematuhi guru yang ada di sekolah juga harus didengarkan. Ketika kita belajar online, pasti adik-adik ada rasa, mah, bosen duduk aja, nggak ngapa-ngapain, cuman denger, aku bosen. Aku mau main TikTokan lah, aku mau main games. Itu mematuhi nggak apa yang sudah guru-guru pesan? Kan ibu guru sudah bilang atau bapak guru bilang, duduk dengan tenang dan dengarkan, supaya adik-adik mengerti apa yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru, sehingga adik-adik tidak ketinggalan pelajarannya. Tapi adik-adik tidak mendengarkan. Apa yang terjadi? Adik-adik tidak tahu menjawabnya. Ketika ulangan, adik-adik dilihat tidak baik. Nah, adik-adik, kakak ingin adik-adik pun menjadi anak-anak yang patuh. Itu yang Tuhan senang. Bukan kakak aja loh, bukan orang tua aja loh, tapi Tuhan Yesus senang ketika adik-adik melakukan perintahnya. Kalau ingin membahagiakan orang tua, kita kan masih kecil. Gimana caranya? Caranya gampang adik-adik. Dengar-dengaran apa yang orang tua bilang. Terus adik-adik juga pasti punya banyak teman di sekolah, banyak teman di rumah, maupun di IMPA. Adik-adik sering teleponan nggak? Sering nggak? Ayo saling memberitahu, apa kabar? Cari tahu kabar mereka, apa mereka baik-baik saja, apa mereka mungkin tidak baik. Nah, adik-adik di situ, adik-adik gunanya berteman, saling mengasihi. Apa kabar kamu? Kamu sehat-sehat aja? Walaupun hanya by telepon atau by chatting, mereka pasti senang. Tuhan Yesus pun juga senang kalau adik-adik memperhatikan satu sama lain. Terus satu lagi, walaupun dia teman adik-adik yang mungkin sebaya umurannya, kalau memang dia menegur kamu untuk kebaikan, harus diterima. Jangan dimusuhin atau bilang, so tahu kamu. Jangan seperti itu. Pasti dia menegur kamu kalau kamu untuk menuju kebaikan, bukan untuk keburukan. Selama dia menasihati kamu yang baik, kamu dengarkan. Setuju gak? Jadi jangan diremehkan. Bahkan adik kamu sendiri, kalau dia menegur kamu ketika mungkin saja kayak misalnya kamu, kakak celananya kependekan, bagusnya yang lebih agak panjang. Terus kamu bilang, anak kecil tahu apa, karena kayak begini lagi. Itu benar nggak? Walaupun dia kecil, tapi dia tahu yang benar. Jadi nggak apa-apa kamu mengikutinya. Toh kalau pakai celana panjang, kalian lebih kelihatan baik, kelihatan anak yang rapi, tidak terlalu pendek pakaiannya, sopan. Nah, itulah gunanya nasihat. Gunanya juga melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan melalui dari orang tua, guru, kakak layan. Mendengarkan firman Tuhan juga dengan tenang, itu juga harus dipatuhi dan harus dilakukan. Kakak percaya pasti adik-adik di rumah duduk dengan tenang dan mendengarkan apa yang kakak sudah firmankan kepada adik-adik, biar itu menjadi berkat buat adik-adik. Dan satu lagi, di masa pandemi kayak begini, pasti orang tua kita ingin kalian juga baik-baik dan selalu sehat. Nah, karena itu tidak jemu-jemunya juga orang tua selalu memberi nasihat, memberitahu supaya adik-adik hidup dengan yang bersih. Begitu juga kayak ada peraturan pemerintah. Apa ya peraturan pemerintah itu yang harus adik-adik ikuti? Menggunakan masker ketika kalian keluar, ketika kalian berbicara kepada teman atau sahabat. Dan satu lagi, cuci tangan. Selalu cuci tangan kemanapun adik-adik pergi, maupun ke depan pun atau kamu memegang sesuatu, hampir di rumah harus cuci tangan. Itu wajib. Itu sehingga virus-virus, bakteri-bakteri itu tidak hinggap di mana-mana, hilang. Itu kita memutuskan rantai COVID-19. Nah, itu adik-adik. Kalau adik-adik mau hidup sehat, adik-adik harus selalu mematuhi
apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, pemerintah, orang tua. Oke adik-adik, kakak rasa adik-adik sudah mengerti dan mau melakukannya di rumah. Benar kan adik-adik? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tugas nih. Nanti tugasnya itu adik-adik mencari ayat Alkitab dan membacakan yang mengenai kepatuhan kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus. Cari Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu dan bacakan satu saja dan divideokan, oke? Dan masukkan ke dalam WhatsApp-nya orang tua. Kita tunggu ya. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita, menutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman itu menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak yang patuh dan melakukan firman Tuhan. Biar Tuhan selalu sayang pada kami, biar Tuhan selalu menyayangi kami, dan kami selalu bersyukur atas kasih dan karunia-Mu. Dan Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami supaya kami tetap sehat dan tetap semangat dalam melakukan aktivitas. Walaupun kami hanya di rumah, tapi kami tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu hidup sehat dan mau mendengarkan nasihat orang tua dan nasihat dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kakak tunggu minggu depan tugasnya. Oke? Selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan, keren banget ya firmannya adik-adik ya. Sekarang kita merespon firman yang tadi kita sudah dengar, yang sudah ditaburkan oleh kakak-kakak. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan. Kita bersyukur bahwa firman boleh kita terima dengan ucapan syukur juga. Kita akan memberikan persembahan adik-adik. Tetapi karena kita lewat online, kita persembahannya dikumpul bersama-sama dengan orang tua, mama papa ya adik-adik ya. Oke. Sekarang adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyi berdiri semuanya. Kita akan berdiri ya Kak ya? Iya, berdiri dong Kak Dia. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya pekan, bersekutu dengan Tuhannya.
dalam doa penutup. Silakan Kak Herti. Baik Kak Dian, terima kasih Kak Dian. Adik-adik, mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar dapat kami ingat, dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Bapa, berkati juga khususnya kami-kami yang terdampak oleh COVID. Apapun permasalahannya, kiranya Engkau sertai kami, kuatkan kami, dan Engkau lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kembali Kak Dian. Oke. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat tadi pesannya, agar kita menjadi anak-anak yang patuh, terkhusus buat mama papa, dan paling lebih adalah patuh sama Tuhan. Kita adik-adik ya. Ibadah kita hari ini kita tutup dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati adik-adik. Selamat hari Minggu.